Beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih kitab Allah itu? Apa isinya? Dan buat apa? Mari kita bahas bersama. Kitab-kitab Allah. Mari kawan, mari semua hafal kitab dan nabinya. Ada 4 itu jumlahnya, petunjuk umat manusia. Kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Muhammad Nabi kita. Mari bersama kita hafal kitab dan nabinya. Kitab berasal dari bahasa Arab, kitabun, yang artinya buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu adalah petunjuk dari Allah. Jadi, kitab adalah wahyu petunjuk dari Allah. Bagaimana kitab Allah sampai ke kita? Kitab-kitab Allah ini sampai kepada kita melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian, malaikat Jibril mewahyukannya kepada para nabi. Jadi, Allah memberitahukannya kepada malaikat Jibril memberitahukannya kepada para nabi, kemudian para nabi memberitahukan kepada umatnya masing-masing, kemudian ditulis oleh para sahabat. Nah, sampai deh kitab-kitab itu kepada kita. Lalu, ada berapa kitab-kitab Allah? Di dalam lagu kita tahu ada 4 itu jumlahnya. Jadi, ada 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Lalu apa manfaat kitab-kitab Allah itu? Mari kita lihat kembali lagunya. Petunjuk umat manusia. Ya, kitab-kitab itu berfungsi sebagai petunjuk umat manusia. Maksudnya apa petunjuk itu? Yuk kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Suatu hari, saya ingin membeli sebuah meja belajar. Ketika pesan di online, ternyata yang datang adalah satu buah kardus besar berisi papan-papan, baut-baut, dan ada buku petunjuk. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dapat merakit meja belajar tersebut? Ya, tentunya dengan melihat buku petunjuknya. Ketika kita sudah melihat buku petunjuknya dan mengikuti aturan sesuai yang ada pada buku petunjuk tersebut, kita dapat membuat meja belajar. Begitu pula apabila kamu membeli mobil mainan. Ketika kamu sudah membeli mobil mainan, ketika kamu buka, di dalamnya ternyata ada bagian-bagian kecil dan buku petunjuknya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentu saja kamu akan melihat buku petunjuknya untuk dapat merakit mainan tersebut menjadi bagus dan sempurna. Begitu pula dengan kitab-kitab. Allah memberikan kita kitab-kitab ini agar kita tahu mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Petunjuk umat manusia. Begitulah syair lagunya. Lalu apa sih isi kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, tentang keimanan, tentang rukun iman, yaitu tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir, juga tentang ibadah, yaitu tentang rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bagaimana petunjuk hidup, mana yang baik yang harus kita kerjakan, dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Juga isinya tentang kisah-kisah teladan agar kita bisa belajar dari kejadian zaman terdahulu. Juga tentang ilmu pengetahuan, yaitu tentang alam semesta dan isinya. Semua isi kitab-kitab Allah ini bertujuan agar kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sekarang mari kita belajar tentang kitab Zabur. Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Ya, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Daud. Isi kitab Zabur isinya tentang pujian-pujian kepada Allah, tentang zikir, tentang nasihat, tentang ilmu hikmah dan doa-doa. Diceritakan ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, gunung serta burung berkumpul ikut serta bertasbih. Karena Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Selanjutnya yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat untuk Nabi Musa. Ya, kitab Taurat untuk Nabi Musa. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Musa atau Bani Israel. Isi kitab Taurat isinya tentang keimanan kepada Allah
dan isinya tentang perintah dan larangan. Dikisahkan, kitab Taurat diwahyukan di Bukit Tur Sina. Kitab Injil untuk Nabi Isa. Ya, kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Isa. Kitab Injil berisi tentang perintah beriman kepada Allah dan informasi tentang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran untuk Muhammad Nabi kita. Ya, kitab kita yaitu kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab Al-Quran berlaku untuk umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Nah, sebagai kitab yang terakhir, Al-Quran adalah penyempurna seluruh kitab, yakni isinya yang lengkap tentang pujian, tentang keimanan, tentang ibadah, petunjuk hidup, kisah teladan dan ilmu pengetahuan semuanya ada di Al-Quran, yaitu kitab suci kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan kitab suci kita yaitu Al-Quran di dalam kehidupan kita.